Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat dalam Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini saya tertarik untuk membicarakan tentang tahayul-tahayul yang saya rasa sudah sangat melekat di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan dipercaya secara beramai-ramai. Dan ketika ada kepercayaan yang dipegang oleh banyak orang, itu langsung dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga memang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah sesuatu itu disebut benar ketika itu betul-betul benar, atau disebut benar hanya karena ada kesepakatan dari banyak orang untuk mengatakan itu benar. Sehingga saya rasa saya perlu untuk membicarakan ini supaya kita boleh melihat kembali dari perspektif yang berbeda ketika kita melihat tentang tahayul-tahayul yang ada ya. Setidaknya ada 4 tahayul yang saya kumpulkan dulu di malam hari. Nanti untuk mitos-mitos yang lain akan saya bicarakan di part-part selanjutnya. Jadi mari kita melihat dulu untuk tahayul yang pertama yang sering dipercaya di masyarakat kita adalah tidak boleh menyapu di malam hari. Ada orang yang mengatakan jangan sapu di malam hari, tidak boleh, itu poso. Nanti rezeki akan ikut tersapu, berkat nanti akan ikut tersapu karena malam adalah waktunya untuk beristirahat. Mari kita lihat dulu saudara-saudara dari sudut pandang budaya ya. Saya rasa kalau kita melihat ketika dikatakan jangan sapu di malam hari, nanti berkat atau rezeki itu terseret, dalam artian tertentu itu bisa benar. Kenapa? Karena dulu itu rumah gelap dan penerangan itu minim. Sehingga kalau misalnya kita sapu di malam hari, itu risiko untuk kehilangan benda-benda penting, misalnya uang atau perhiasan yang kecil, itu ada kemungkinan besar akan ikut tersapu, dan pada akhirnya ketika disapu keluar rumah ya terbuang, atau ketika kita sapu di halaman kita tidak lihat benda-benda semacam itu yang tentu saja kita bisa artikan itu kan rezeki dan juga berkat ya. Jadi ini adalah sebenarnya aturan-aturan yang bersifat praktis, tapi disulap menjadi hal-hal yang berbau mistis. Ya, coba kita pikirkan dengan penerangan yang minim, kemudian rumah yang gelap, lalu kita sapu dan kita bisa menyapu benda-benda yang kecil yang padahal itu merupakan benda-benda yang penting. Saya kira kita bisa melihat itu ya dari sudut pandang budaya. Apalagi juga memang kalau malam hari itu kan memang pas waktunya untuk istirahat. Kalau dulu mungkin yang ada sapu lidi itu memang ribut sekali ya, kalau pakai sapu di halaman ya bisa mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitar, sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang bersifat mistis. Itu dari sudut pandang budaya. Kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi, maka kita bisa mengatakan begini, bahwa otak manusia itu pada dasarnya itu benci yang namanya kekosongan makna. Jadi benci kekosongan makna. Jadi aturan sederhana, yang aturan-aturan bersifat praktis, itu diubah supaya ada makna. Jadi kalau dilanggar pasti ada akibat yang bersifat gaib. Ini menciptakan ilusi di dalam pikiran kita ya, untuk membuat kontrol supaya hidup ini terasa lebih aman, sehingga dikaitkan ke hal gaib, ke hal-hal yang bersifat mistis, untuk membuat bahwa ini ada satu makna tersendiri, dan itu memvalidasi perasaan kita, memvalidasi pikiran-pikiran kita. Padahal itu saudara-saudara hanya sugesti. Sehingga kalau sekarang ya penerangan sudah bagus, kemudian rumah sangat terang, tapi memang kadang-kala kalau kita sapu di malam hari, walaupun sudah seterang ini, ya bisa ikut tersapu benda-benda yang penting. Tapi yang intinya adalah bukan ketika kita sapu di malam hari kemudian
rezeki atau berkat akan ikut tersapu, bukan dalam artian gaib. Sehingga saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, yang ditekankan itu tentu bukan hanya sekedar kebersihan fisik, tapi juga kebersihan hati kita, ya. Dan kalau kita melihat yang namanya kebenaran, itu bukan hanya sekedar jam menyapu atau ritual. Sehingga saya bisa mengatakan begini ya, menyapu di malam hari itu tidak membuat Tuhan marah, ya. Jadi menyapu di malam hari itu masalah konteksnya itu bukan dosa atau tidak berdosa, ya. Bukan masalah sapu lidi atau sapu plastik. Jadi kalau kita melihat dari dalam Alkitab, tentu tidak membicarakan hal-hal semacam ini secara spesifik, tapi tentu kita mau menyapu di jam berapapun ya tergantung kita. Kadang-kala kan walaupun sudah tengah malam, terang rasa tidak bisa mau tidur, ya pada akhirnya terang menyimpang kecil dan akhirnya jadi menyapu. Dan ada ya orang-orang yang semacam itu yang tidak bisa tidur malam, akhirnya memilih untuk menyimpang, dan itu pun bisa dijelaskan secara psikologi kenapa kita melakukan semua itu. Ketika kita adalah fase-fase burnout yang dimana kita tidak ingin melakukan aktivitas berat ya ketika di siang hari, tapi ada masa di mana kita sangat aktif di malam hari. Dan tentu tidak mengapa kalau kita menyapu di malam hari, asal kita bisa melihat supaya kita tidak ikut menyapu benda-benda penting ya di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu yang pertama ya, tentang menyapu di malam hari. Kemudian yang kedua, tahayul yang sering kali dimunculkan itu adalah tidak boleh gunting kuku di malam hari, karena itu sama dengan sumpah orang tua untuk mati. Saya tidak tahu ya akar siapa ya orang dulu yang pertama kali yang mengatakan bahwa kalau gunting kuku itu pasti membuat orang tua mati. Karena banyak ya hari-hari ini orang gunting kuku tapi tidak terjadi apa-apa kepada orang-orang tua. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau memang gunting kuku itu nanti orang tua meninggal, bagaimana ya dengan orang-orang yang orang tuanya, minta maaf ya, orang tuanya yang sudah meninggal? Ya, kalau misalnya mama dan papa sudah tidak ada, kemudian kita gunting kuku, siapa yang akan meninggal? Ya, gitu. Apakah kita sendiri akan meninggal? Jadi, kalau kita melihat dari sudut pandang budaya, saudara-saudara, memang pada zaman dulu, balik lagi, alat penerangan di rumah itu masih semacam remang-remang, rumah yang gelap, dan juga alat gunting kuku kalau saya dengar dulu itu enggak seperti sekarang yang sepraktis itu. Kalau dulu memang gunting kuku yang dipakai ya seperti gunting ya yang harus memang perlu, bahkan untuk di siang hari pun terang benderang harus perlu ekstra hati-hati supaya jari pun tidak ikut terpotong, sehingga karena gelap beresiko menyebabkan luka karena tidak ada listrik, penerangan juga minim. Jadi ini sebenarnya adalah aturan keselamatan, dan saya sangat mengapresiasi sebenarnya orang-orang tua dulu yang membuat larangan-larangan semacam ini. Tapi yang jadi persoalannya adalah ketika aturan keselamatan itu berubah menjadi tahayul, ya. Ini kan cerita yang diturunkan secara turun-temurun, sehingga kalau aturan keselamatan menjadi tahayul, yaitu kasihan untuk anak-anak yang di zaman sekarang kalau menelan semua itu secara mentah-mentah. Kita hidup dikungkung oleh ketakutan yang tidak berdasar. Yang tidak tahu akar permasalahannya di mana. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi ya, saudara-saudara, itu terjadi efek warisan takut ya dari orang tua ke anak. Jadi ketika orang tua ajar ke anak ini ajar ke anak, terus ajar ke anak, secara turun-temurun itu diajar tanpa ada konteks, sehingga itu menjadi seperti virus lintas generasi ya, yang diturunkan dari orang tua dulu, kemudian kepada orang tua kita, lalu kepada kita, kemudian kepada anak-anak kita. Itu menjadi virus ya, virus lintas generasi. Saya kira itu cerita yang menular dan dipercaya oleh orang-orang tanpa dasar. Sehingga kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Alkitab ya, yang kita percaya itu, kita tidak memberi kuasa pada waktu, tapi kuasa dan kendali kehidupan kita itu ada pada Tuhan. Jadi apakah karena hidup dan mati kita ini ada di tangan Tuhan? Apakah dengan gunting kuku malam kemudian Tuhan akan otomatis, karena kamu gunting kuku malam,
tamu panggil atau orang tua untuk dipanggil pulang. Saya kira tidak semudah itu ya ini, dan ini memang merupakan satu masalah teologis kalau orang tekankan dan orang anggap ini sebagai bukti atau kebenaran, padahal ini merupakan sesuatu yang tidak berdasar. Sehingga waktu saudara itu tidak punya kuasa ya atas kehidupan kita, tapi yang berkuasa atas kehidupan kita adalah Tuhan. Nah, kalau hari ini orang pegunting kuku yang so canggih, yang so bagus, yang tidak menyebabkan luka, dan dengan penerangan yang sudah sangat terang ini, saya kira tidak apa-apa ya untuk gunting kuku malam. Saya itu gunting kuku malam dari SMP ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang tua saya, mama dan papa masih sehat-sehat dan kuat. Sehingga memang itu aturan keselamatan ya yang diubah menjadi tahayul. Kemudian saudara-saudara yang ketiga adalah kupu-kupu tanda ada tamu. Nah, ini kupu-kupu, kalau kupu-kupu masuk dalam rumah, orang langsung, wah, akan ada tamu ini. Ada orang ini yang mau datang dalam jangka waktu dekat ini. Pertama saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang budaya begini, kupu-kupu itu kenapa dia sering masuk ke dalam rumah? Karena dia tertarik pada cahaya. Jadi kupu-kupu tertarik pada cahaya yang ada di rumah kita, dan dia memang masuk secara sembarangan. Dia lihat ada cahaya, dia masuk. Atau perubahan cuaca, karena ada perubahan cuaca di luar, jadi dia masuk saja ke dalam rumah. Nah, ketika kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah, manusia memberi makna akan kedatangan daripada si kupu-kupu. Makna apa yang diberikan? Oh, ada yang mau datang ini. Akan ada tamu ini yang mau datang. Padahal kupu-kupu itu hanyalah serangga yang tersesat ya. Dia tersesat, tidak penerangan, dia masuk. Jadi serangga itu bukan kurir sosial. Kupu-kupu itu bukan kurir yang dia tahu ini ada orang mau datang, kemudian dia datang ke rumah kita untuk menyampaikan kepada kita kalau akan ada orang yang datang. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi, itu ada yang namanya pattern seeking brain, ya. Yaitu ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah, kemudian ada tamu datang atau orang jauh datang, orang otak langsung mengaitkan itu ya, langsung mengunci itu sebagai aturan. Karena kita manusia ini suka memupuk yang namanya pengalaman. Karena kita melihat ketika ada kupu-kupu masuk, ada orang datang, kita langsung taruh di situ satu makna. Oh, kalau ada kupu-kupu datang berarti akan ada orang yang datang. Tapi coba kita pikirkan, saudara-saudara. Ada berapa kali juga kupu-kupu itu datang dan memang nggak ada orang datang. Ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita, orang bilang akan ada tamu datang, tapi nggak ada tamu yang datang. Tetapi, saudara-saudara, yang orang ingat kan hanya ketika kupu-kupu datang, kemudian ada tamu datang, di situ terang kunci. Tapi berapa kali kupu-kupu datang dan tidak ada tamu datang, terang lupakan. Yang terang ingat adalah memori-memori di mana kupu-kupu masuk dan tamu datang, orang datang. Tapi ketika kupu-kupu masuk dan orang tidak datang, di situ terang lupakan. Nah, itu bagian daripada memori daripada otak kita. Otak kita itu ya, dalam sudut pandang psikologi memang kita suka untuk mengunci aturan ketika orang melihat ada pengalaman yang berulang, padahal itu belum tentu benar. Sehingga begini saudara-saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, memang Tuhan itu beranugerah ya, dalam providensinya dia memelihara alam semesta, sehingga ada yang namanya anugerah umum ya. Anugerah umum ya ketika Tuhan memperkenalkan diri lewat alam semesta ini. Kita lihat langit, kita lihat bulan, kita lihat bintang-bintang, kita lihat pohon, kita lihat alam di sekitar, kita merasakan bahwa oh, ternyata pasti di balik semua keindahan ini ada Tuhan yang merancang, ada suatu tangan yang tidak kelihatan yang merancang semua itu. Tetapi alam itu bukan sistem kode rahasia untuk ramalan kecil yang dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyatakan diri itu bukan yang secara spesifik, itu ada dalam anugerah khusus. Apa itu anugerah khusus? Itu firman Tuhan, bukan alam. Ya, sehingga Tuhan, sekali lagi ya saudara-saudara, saya mau tekankan begini. Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyatakan diri kuasa, itu lewat kebenaran firman Tuhan, bukan lewat kupu-kupu yang hanya tersesat. Bukan lewat kupu-kupu yang hanya lewat. Jadi, kalau coba kita pikirkan baik-baik, kalau setiap serangga itu jadi tanda, maka iman kita akan menjadi ramalan alam yang liar ya. Kalau kita semua kait-kaitkan ada binatang apa yang datang, binatang apa yang masuk, maka kita akan membuat ramalan-ramalan yang liar lainnya selain daripada kupu-kupu. Sehingga
kita perlu berhati-hati karena ini juga terkait daripada ini juga sangat-sangat berkaitan erat masalah teologis ya. Sehingga saya selalu katakan, saya juga sudah buat 2 part ya, kalau saudara-saudara bisa tonton di live streaming YouTube, live streaming Facebook saya sudah bahas tentang Doti. Di part 1 saya bahas Doti Guna Santet dari segi sosial budaya, kemudian psikologi dan firman Tuhan. Kemudian yang kedua saya sudah bahas bedah secara khusus apakah orang Kristen bisa kena Doti. Dan hari ini saya bahas untuk 4 tahayul ini. Jadi jangan semua serangga kita jadikan tanda ya, saya kira. Itu untuk yang kedua, saudara-saudara. Untuk yang ketiga, tadi yang pertama menyapu dalam rumah, kemudian gunting kuku di malam hari, kemudian kupu-kupu tanda orang akan datang, tamu, tahayul. Tahayul yang keempat adalah suara cicak menyetujui omongan. Biasa ini yang paling sering. Kalau misalnya ketika orang bercakap kemudian ada cicak yang berbunyi, begitu langsung toh cicak bilang, cicak menyetujui ini omongan, cicak setuju. Ini ketika saya sementara membicarakan ini, cicak berbunyi ya. Ketika kita membicarakan sesuatu kemudian cicak berbunyi, oh ya berarti cicak menyetujui setiap omongan kita. Dan saudara-saudara, saya lihat ya, ada yang saya rasa lucu itu ketika orang membicarakan aib orang ya. membicarakan aib orang, coba kok tuh orang sana nggak tahu enggak dia itu begini. Kontor orang, masa nih kita ingin tahu, kita pikir dia orang baik-baik. Ketika orang lagi gibah, lagi membicarakan orang pembusuk, orang aib, kemudian cicak berbunyi, orang langsung, itu tuh cicak berbunyi, berarti betul nih cerita ini kan. Jadi saudara-saudara, memang dari sudut pandang budaya sebenarnya begini, saudara-saudara, cicak itu berbunyi karena komunikasi atau respon lingkungan ya. Jadi antara dorang dan dorang kok sebenarnya, dari antara cicak dengan cicak. Tapi ketika cicak itu berbunyi dan kita dengar, terus memberi makna, dia setuju ini dengan terang omongan. Padahal cicak sendiri tidak mengerti apa terang bercerita ini. Dia tidak mengerti terang pembicaraan. Sehingga yang perlu pikirkan adalah ini. Ada berapa banyak bunyi cicak yang tidak kita sadari, yang tidak kita beri makna, karena kita tidak sementara berbicara dengan siapa-siapa, tidak sedang membicarakan apapun, kita tidak sementara bercerita dengan orang lain. Ya di situ orang nggak beri makna kan? Yang nanti orang beri makna adalah ketika orang sementara bercerita dan bunyi cicak, ya. Padahal cicak saja tidak mengerti dengan apa yang orang sampaikan. Saya juga berusaha untuk cari tahu dari mana cerita di mana cicak apa ini. Tapi memang kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi, manusia itu memang sangat ingin untuk divalidasi. Tentu kita semua menyadari itu ya, kita sangat perlu untuk divalidasi dan kita suka ya, bukan cuma untuk divalidasi oleh sesama manusia, tapi divalidasi juga oleh binatang. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu dan kita ingin bahwa itu dianggap satu kebenaran, maka kita ambil, ada bunyi cicak, berarti ini dia sementara memvalidasi pembicaraan saya. Sehingga karena manusia ingin divalidasi, saat bicara lalu ada suara, dianggap bahwa ini pendapat saya benar. Bahkan alam pun setuju. Ya, padahal hanya suara atau noise yang kebetulan bunyi pada saat kita sementara berbicara. Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, saudara-saudara, kebenaran itu tidak ditentukan oleh tanda acak, tidak ditentukan oleh suara hewan atau kebetulan. Kebenaran itu ditentukan oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh hikmat Tuhan, oleh realitas objektif dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ya, orang perlu berhati-hati memang, karena jangan sampai orang sementara membicarakan hal yang salah tentang orang lain, atau orang sementara membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu benar dan bisa dianggap itu fitnah. Kemudian hanya karena cicak berbunyi, kemudian orang langsung memvalidasi bahwa apa yang saya katakan benar atau apa yang orang lain katakan benar hanya karena suara cicak berbunyi. Itu kan tidak valid. Bisa enggak tolong kalau misalnya ke pengadilan begitu atau ke kantor polisi, kemudian kita pakai suara cicak menjadi bukti? Kan enggak bisa. Karena itu adalah bunyi yang kebetulan saja lewat ketika kita sementara berbicara tuh. Itu mungkin karena ya ada banyak cicak di sekitar kita. Sehingga kalau cicak itu bisa menjadi
bisa menjadi semacam kata amin ya. Amin kan dalam Alkitab artinya sungguh benar pasti. Apakah ketika cicak berbunyi itu berarti dia sementara mengucapkan amin gitu? Dia sementara mengucapkan sungguh apa yang dia katakan itu benar. Benar-benar apa yang dia katakan, ya. Apakah tidak semacam itu, dia menjadi semacam hakim terakhir ya dalam pembicaraan kita, sehingga orang sementara menurunkan standar kebenaran kita menjadi kebetulan, bukan kebenaran. Hanya karena kita membicarakan sesuatu kemudian ada suara bunyi cicak, kita memaksakan validasi itu. Kita betul-betul kalau kita masih mempercayai sampai hari ini tahayul-tahayul yang semacam ini, kita betul-betul sebagai manusia menurunkan derajat standar kebenaran kita, memang turun jauh cuma karena suara bunyi cicak kemudian kita anggap sesuatu benar. Memang standar kebenaran turun ya ke level kebetulan. Sehingga saya mau simpulkan begini, saudara-saudara. Sebelum saya simpulkan, kalau saudara-saudara juga punya semacam pertanyaan ya untuk ditanyakan, untuk kita diskusikan bersama, saudara bisa komen di live chat ini, atau juga saya bisa undang ya untuk berbicara secara langsung di live ini. Tapi bisa juga lewat komentar. Jadi semua tahayul itu saudara-saudara dia punya pola yang sama. Pertama, awalnya masuk akal karena kondisi budaya yang ada di masa lalu. Jadi itu pertama, dia awalnya masuk akal berbasis kondisi budaya di masa lalu, kemudian diberi makna emosional, dipengaruhi oleh psikologi manusia. Jadi sebenarnya itu merupakan sesuatu yang misalnya aturan keselamatan, aturan kesopanan, aturan untuk jaga-jaga. Tapi karena psikologi manusia suka mencari validasi dan lain sebagainya seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, maka itu diberikan makna emosional. Kemudian akhirnya dianggap sebagai kebenaran, ya. Ini merupakan kesalahan yang begitu fatal karena di titik itu manusia mulai hidup bukan berdasarkan kebenaran tapi berdasarkan ketakutan yang diwariskan, dan ketakutan ini perlu untuk dihentikan supaya tidak diteruskan, karena yang kita wariskan seharusnya ya saudara-saudara, yang kita wariskan itu adalah kebenaran. Tentu yang kita wariskan itu adalah kebenaran, bukan ketakutan. Sehingga tahayul-tahayul ini saudara-saudara bukan sekedar cerita lucu, karena diam-diam menggeser fokus kepercayaan kita, menggeser fokus daripada kebenaran ke tingkat kebetulan, membuat kita takut pada hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki kuasa, ya, kepada hal-hal yang tidak memiliki kuasa, yang kadang-kala saudara-saudara itu hanya membuat emosi kita itu tergores, karena kita saking takutnya dengan hal-hal yang bersifat kebetulan, emosi kita itu jadi down, padahal tidak ada kaitan sama sekali ya dengan sebenarnya nyada terlalu penting amat dalam hidup kita. Kemudian perlahan menggantikan iman kita dengan kebiasaan. Alkitab saya rasa sudah sangat cukup jelas menjelaskan kepada kita tentang apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, makna dan relevansinya begitu jelas dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus jujur saudara-saudara. Pertama ya, dari 4 tahayul yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, tidak ada berkat atau rezeki yang akan ikut tersapu ketika kita menyapu di malam hari. Itu adalah mitos. Yang kedua, kita tidak menyumpahi siapapun, termasuk tidak menyumpahi orang tua supaya meninggal ketika kita gunting kuku di malam hari. Ya, itu mitos. Kemudian yang ketiga, tidak ada pesan surgawi, ya. Tidak ada pesan dari Bapa di surga ketika kupu-kupu masuk dalam rumah tanda akan ada orang gandam akan datang. Itu hanya kita yang sementara memberikan makna pada kupu-kupu yang tersesat karena ia suka mencari penerangan dan perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya para kupu-kupu. Kemudian yang keempat, cicak bukanlah menjadi tanda atau alarm ketika kita membicarakan sesuatu apakah itu benar atau salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kira sudah cukup jelas ya, saudara-saudara, saya membicarakan tentang 4 tahayul boleh dikatakan tahayul yang begitu populer dalam kehidupan kita setiap hari, dan saya rasa saudara-saudara sudah tidak familiar lagi dengan hal-hal yang semacam ini, sehingga masih ada banyak ya saudara-saudara cerita-cerita tahayul di luar sana yang berkembang di masyarakat, dan tentu akan saya bahas satu persatu. Ya, entah akan saya bahas satu persatu atau
saya bahas sekalian beberapa seperti hari ini. Tapi masih ada begitu banyak yang akan saya bahas di live-live yang akan datang. Sehingga saudara-saudara boleh boleh kirim di kolom komentar kalau saudara ingin saya bahas apa. Oh iya, ini boleh lagi kata duduk di pintu, nggak mau dapat jodoh. Ya, nanti saya akan coba untuk selidiki dulu ya tentang itu. Tapi yang pasti ini pasti berkaitan dengan hal yang bersifat tahayul. Siapa kamu duduk di muka pintu? Tapi saya boleh memikirkan begini, kenapa nggak boleh duduk di pintu ya? Karena pintu bukan tempat duduk, ya. Pintu kan tempat orang untuk lalu lalang. Kalau apalagi kalau orang duduk di pintu ya, bagaimana orang mau lalu lalang? Kecuali orang cuma sendiri di rumah ya dulu ya kalau suka duduk di muka pintu santai-santai, suka melihat pemandangan langit dan sebagainya, saya kira tidak masalah. Tapi kalau di pintu dan pada akhirnya mengganggu akses orang untuk jalan keluar masuk, ya itu menjadi salah. Saya kira itu, tapi saya tidak tahu kenapa sampai dikaitkan dengan jodoh. Saya juga belum sempat untuk selidiki. Tapi saya kira itu juga semacam pemberian makna. Kita mencari semacam validasi sehingga kita memberikan makna ke kalau duduk di pintu. Karena memang kalau diberikan aturan yang hanya yang bersifat rasional, orang itu sudah sekarang melanggar. Tapi kalau diberikan aturan-aturan yang bersifat mistis, aturan-aturan yang ada kaitan dengan hal-hal gaib, kita tuh menjadi semacam ketakutan, sehingga memang masyarakat kita ini dikurung oleh ketakutan selama, boleh dikatakan selama bertahun-tahun ya, saudara-saudara. Nanti saya akan bahas tentang hal itu. Saya juga sementara mempelajari tentang, ada yang mengatakan bahwa kalau kucing lewat di muka peti, maka orang yang meninggal akan bangun ya. Saya nanti akan live di sesi berikut. Kenapa sampai orang percaya kalau kucing lewat di depan peti atau melangkahi mayat, maka mayat itu akan bangun ya. Tapi saya kira kalau kita lihat kucing ya, saudara-saudara, apakah dia memiliki kekuatan magic? Apakah dia memiliki kekuatan yang luar biasa sampai bisa membangkitkan orang mati? Jadi ini menjadi semacam lelucon juga ya bagi saya. Tapi saya kira saya akan berusaha untuk melihat dan mempelajari kenapa sampai orang itu mempelajari, kalau orang itu sampai mengatakan bahwa kucing ini kalau melewati orang yang sudah meninggal, orang itu akan bangkit. Wah, luar biasa sekali berarti kucing kalau dia bisa membangkitkan orang mati. Ya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada pertanyaan seputar hal-hal yang bersifat tahayul, boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab, atau kalau ada pembahasan juga yang ingin dibahas, sore-sore boleh kirim ya di kolom komentar. Mungkin saya tunggu 1 menit ya, baru saya akan akhiri untuk live chat di malam hari ini. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan, boleh langsung kirim di kolom komentar. Silakan saudara-saudara, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri live streaming saya di malam hari ini. Tapi ke depan saya tetap akan membahas ya tentang topik-topik yang semacam ini, karena saya ingin sekali membongkar tahayul-tahayul yang sudah berkembang di masyarakat, karena saya juga menjadi manusia yang resah dan gelisah ketika apa-apa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kira cukup ya untuk malam hari ini kita membahas tentang hal ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, yang sudah berkomentar, yang telah mendukung saya. Saya akan bahas hal-hal lain di live yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.